Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2, kelas E012. Di sini kami akan melakukan presentasi dengan hasil kerja kami mengenai simulasi laporan keuangan PT Food Center dengan beranggotakan 5 anggota kelompok, yakni 1. Karina Sanggraini Kusmawinata NPM 172, 2. Revinda Keisha Safitri NPM 178, 3. Ahmad Dimar Anarta NPM 182, 4. Ferel Hamunangan Merpau NPM 185, 5. Rita Amalia NPM 186. Laporan aliran atau arus kas PT Food Center periode Desember 2021 yang berisikan transaksi penerimaan dan pengeluaran kas, jurnal penerimaan kas, jurnal pengeluaran kas, buku besar kas, aliran atau arus kas, dengan dipresentasikan oleh Revinda NPM 178 dan Reta NPM 186. Berikut transaksi PT Food Center periode Desember 2021. 1. Pada 2 Desember dibeli tunai barang dagang dari PT CAM seharga Rp6 juta. 2. Pada 5 Desember dijual tunai barang dagang berupa frozen food kepada toko Yepo sebesar Rp5 juta. 3. Pada 8 Desember melunasi hutang kepada PT Fiesta saat 25 November sebesar Rp5 juta dengan potongan tunai 6%. 4. Pada 13 Desember diterima pelunasan dari toko Enak atas pembelian frozen food tanggal 2 Desember sebesar Rp6 juta dengan potongan tunai 5%. 5. Pada 20 Desember dibeli tunai barang dagang dari PT Sogut seharga Rp8 juta. 6. Pada 22 Desember diterima pelunasan dari toko Nusantara atas pembelian frozen food 15 Desember sebesar Rp4 juta dengan potongan tunai 5%. 7. Pada 25 Desember melakukan pembayaran gaji karyawan bulan Desember sebesar Rp3 juta. Dan 8. Pada 27 Desember dijual tunai barang dagang kepada toko Sedia sebesar Rp8 juta. Nah, sebelum membuat laporan arus kas, ada beberapa tahap yang harus kita lakukan, yaitu dengan membuat jurnal penerimaan kas, jurnal pengeluaran kas, dan juga buku besar akun kas. Di sini kita akan membuat jurnal penerimaan kas terlebih dahulu. Pada 5 Desember, dijual tunai barang dagang berupa frozen food kepada toko Yepo sebesar Rp5 juta. Nah, pada transaksi ini merupakan penjualan. Untuk keterangannya sendiri, kita tulis sebagai penjualan tunai. Pada akun debit, kita masukkan ke dalam kolom kas sebesar Rp5 juta, sedangkan untuk akun kredit, kita masukkan ke dalam kolom penjualan sebesar Rp5 juta. Selanjutnya yaitu pada 13 Desember, diterima pelunasan dari toko Enak atas pembelian frozen food pada 2 Desember sebesar Rp6 juta dengan potongan tunai 5%. Nah, ini merupakan pembayaran piutang. Untuk potongan tunai 5% dari 6 juta sendiri ini adalah sebesar Rp300.000. Pada tabel, kita tulis sebagai toko Enak. Di akun debit, kita masukkan ke dalam kolom kas sebesar Rp5.700.000, sedangkan untuk potongan penjualan kita masukkan Rp300.000. Untuk di akun kredit, kita masukkan ke dalam kolom piutang sebesar Rp6 juta. Selanjutnya yaitu pada 22 Desember, diterima pelunasan dari toko Nusantara atas pembelian frozen food pada 15 Desember sebesar Rp4 juta dengan potongan tunai 5%. Ini sama seperti tanggal 13 Desember. Nah, untuk potongan tunai 5% dari 4 juta adalah sebesar Rp200.000. Nah, ini kita tulis sebagai toko Nusantara dengan akun debit. Pada kolom kas kita tulis sebesar Rp3.800.000, sedangkan untuk potongan penjualan sebesar Rp200.000. Di akun kredit, kita masukkan ke dalam kolom piutang sebesar Rp4 juta. Selanjutnya yaitu pada 27 Desember, dijual tunai barang dagang kepada toko Sedia sebesar Rp8 juta. Nah, transaksi ini sama seperti tanggal 5 Desember. Di sini kita tulis sebagai penjualan tunai. Pada akun debit, kita masukkan ke dalam kolom kas sebesar Rp8 juta, sedangkan untuk akun kredit, kita masukkan ke dalam kolom penjualan sebesar Rp8 juta. Nah, total kas yang diterima pada periode Desember 2021 yaitu sebesar Rp22.500.000. Selanjutnya, kita membuat jurnal pengeluaran kas. Nah, pada tanggal 2 Desember, dibeli tunai barang dagang dari PT CM seharga Rp6 juta. Untuk di tabelnya sendiri, kita tulis sebagai PT CM. Nah, karena ini merupakan pembelian atas barang dagang, maka pada akun debit kita masukkan ke kolom pembelian sebesar Rp6 juta,
Sedangkan di akun kredit kita masukkan ke kolom kas sebesar 6 juta. Selanjutnya yaitu pada tanggal 8 Desember, pembayaran hutang kepada PT Fiesta pada 25 November sebesar 5 juta dengan potongan tunai 6%. Potongan tunai 6% dari 5 juta adalah sebesar Rp300.000. Lalu kita tulis sebagai PT Fiesta, karena ini merupakan pembayaran atas hutang dagang, maka pada akun debit kita masukkan pada kolom hutang dagang sebesar 5 juta, sedangkan di akun kredit kita masukkan ke kolom kas sebesar Rp4.700.000 dan potongan pembelian sebesar Rp300.000. Pada tanggal 20 Desember, dibeli tunai barang dagang dari PT Sogut seharga 8 juta. Ini sama seperti transaksi tanggal 2 Desember ya. Nah, di sini kita tulis PT Sogut pada akun debit karena ini merupakan pembelian atas barang dagang, maka kita masukkan ke kolom pembelian sebesar 8 juta, sedangkan untuk di akun kredit kita masukkan ke kolom kas sebesar 8 juta. Selanjutnya, pada tanggal 25 Desember, diketahui bahwa pembayaran gaji karyawan untuk bulan Desember sebesar 3 juta. Pada kolom keterangan kita tulis sebagai beban gaji. Karena ini merupakan beban gaji, pada akun debit kita masukkan ke kolom serba-serbi sebesar 3 juta, sedangkan di akun kredit kita masukkan ke kolom kas sebesar 3 juta. Nah, total kas, pengeluaran kas pada periode Desember 2021 yaitu sebesar Rp21.700.000. Selanjutnya kita membuat buku besar akun kas. Di sini diketahui pada tanggal 1 Desember saldo awal sebesar 5 juta kita masukkan ke dalam debit. Lalu untuk saldo sendiri kita masukkan ke sisi debit sebesar 5 juta. Selanjutnya yaitu pada tanggal 31 Desember posting dari jurnal penerimaan kas yaitu sebesar Rp22.500.000 sehingga saldo menjadi Rp27.500.000. Dan yang terakhir yaitu posting dari jurnal pengeluaran kas yaitu sebesar Rp21.700.000 kita masukkan ke dalam kredit sehingga total saldo akhir itu sebesar Rp5.800.000. Setelah itu kita membuat laporan aliran atau arus kas pada PT Food Center. Yang pertama yakni aktivitas operasi. Di dalam aktivitas operasi terdapat penerimaan kas dan juga pengeluaran kas. Yang pertama penerimaan kas untuk penjualan tunai Rp13 juta. Kemudian pelunasan piutang toko enak Rp5.700.000, pelunasan piutang toko Nusantara Rp3.800.000, sehingga total dari penerimaan kas yakni Rp22.500.000. Yang kedua yakni pengeluaran kas untuk pembelian barang dagang sebesar Rp14 juta, pelunasan utang kepada toko Fiesta Rp4.700.000, beban gaji Rp3 juta, sehingga total dari pengeluaran kas yakni Rp21.700.000. Sehingga jika penerimaan kas dikurangi dengan pengeluaran kas mendapatkan laba sebesar Rp800.000. Yang kedua yakni aktivitas investasi. Di sini tidak ada aktivitas investasi sehingga tidak ada. Yang ketiga aktivitas pendanaan. Di sini juga tidak ada aktivitas pendanaan jadi tidak ada. Kemudian telah diketahui bahwa saldo awal kas yakni Rp5 juta. Kemudian ditambahkan dengan laba yang tadi sebesar Rp800.000. Sehingga saldo akhir kas menjadi Rp5.800.000. Selanjutnya B. Laporan kartu persediaan metode Vivo PT Food Center periode Desember 2021 yang berisikan kartu transaksi dan kartu persediaan metode Vivo dengan dipresentasikan oleh Karina NPM 172. Kami menggunakan metode Vivo yaitu first in first out, di mana barang dagang yang lama akan dikeluarkan terlebih dahulu, setelah itu baru barang dagang yang baru. Nah, ini sebagai contohnya adalah pada tanggal 1 Desember yang ada di kartu transaksi ini, 1 Desember ini merupakan persediaan awal untuk bulan Desember ya 2021. Maka pertama kita masukkan ke kolom saldo persediaan ini. Yang disediakan 200 unit dengan harga 9.000, maka kita tulis saja 200 dan 9.000. Untuk total biaya ini kita dapatkan dari mengalihkan unit dengan biaya belinya.
Jadi di kasus ini maka 200 dikalikan dengan 9.000 maka totalnya di 1.800.000. Next, untuk 2 Desember, nah ini adalah pembelian dari PT CAM. Di sini maka perusahaan ini melakukan pembelian ke PT CAM dengan unit 400 dengan harga 15.000. Nah, dalam pembelian kita masukkan ke kolom pembelian ini, yaitu ini kan di 400 kita masukkan 400, lalu harga ini kita masukkan ke biaya per unitnya, sama seperti tadi total biaya kita tinggal kalikan unit dengan biaya per unitnya, 400 dikalikan 15.000 menjadi 6 juta. Setelah itu belum selesai, kita masukkan juga ke saldo persediaan. Nah, untuk menuliskan satu saldo persediaan ini harus dipisah. Ya, harus dipisah. Jadi, yang pertama kali kita tulis ini di kolom ini itu barang dagang yang lama, yaitu persediaan awal pada 1 Desember ini kita tulis yaitu 200 dengan harga biaya per unitnya 9.000, totalnya 1.800. Baru kita masukkan barang dagang yang sudah kita beli pada 2 Desember tadi yang unitnya 400 dengan harga 15.000, kita masukkan di bawah ini 400 dengan biaya harga 15.000, totalnya 6 juta ya, kita tinggal katakan 400 dengan 15.000 tadi 6 juta. Nah, karena kita membeli barang, jadi kan stoknya nambah, ya kan? Kita punya stok awal 200, lalu kita beli lagi 400, maka stok untuk saat ini kita punya 600, ya kan? Jadi 200 tambah 400 jadi 600. The next, 5 Desember, penjualan. Nah, ini penjualan, ini penting banget ya. Penjualan ini kita masukkan ke kolom harga pokok penjualan. Sama seperti penulisan saldo persediaan ini dipisah, maka harga pokok penjualan juga dipisah juga nulisnya. Yang pertama kita tulis, tetap ya seperti tadi, awal stok awal dulu nih. 200 dengan harga 9.000 dengan 1.800. Nah, ingat ya, ini kan Toko Yepo itu mereka menjual ke Toko Yepo ini 500 unit. Nah, kita kan punya tadi total pesanan kan 600 unit. Nah, kita bisa nih, nggak bisa kita tulis langsung 500 unit, enggak, kita harus bisa. Makanya itu kita tulis awal ini 200 unit dari persediaan awal dari 1 Desember tadi. Nah, kan ini kan 500, kita udah kasih 200, berarti kan sisa 300. Nah, sisa 300 ini kita ambil dari stok tanggal 2 Desember ini yang 400 tadi. Jadi 300 diambil 400, sisanya kan 100. Lalu sisanya taruh mana? Ditaruh di sini, di kolom saldo persediaan, tapi barisnya disamakan dengan yang 300 tadi ini. Mungkin teman-teman masih bingung, jadi ini 300 ini kita dapat dari kan 500. Lalu kita ambil, kan kita udah ngasih nih yang awal nih 200 stok 1 Desember. Kenapa kok 1 Desember duluan? Ya karena kita kan bedanya FIFO. Kan 500 dikurangi 200, sisanya 300. Nah, sisa 300 ini kita ambil di barang yang baru ini, yang 2 Desember, yang stok 400. Nah, kan 400 kurangi 300, sisanya 100 kita taruh di sini. Gitu ya. Oke, ya nggak bingung, kita next aja ya. 20 Desember. 20 Desember ini ada pembelian ke PT Sohut. Jadi kita beli di PT Sohut dengan unit 400 dengan harga 20.000. Sama seperti pada tanggal 2 Desember ini, kita masukkan data pembelian ini di kolom pembelian. Seperti yang ada di transaksi ini, kita tulis kita taruh 400 di sini dengan harga 20.000, maka total biaya jadi 400 kali 20.000 jadi 8 juta. Nah, ikan ini kan tadi kan stoknya kan 100 ya dari sisa penjualan 5 Desember. Kita beli 20 Desember 400. Jadi 400 tambah 100
Jadinya totalnya 500. 500 ini nggak bisa ditulis langsung ya teman-teman, kita harus ditulis pisah. Jadi ini yang pertama kita tulis 100. Ini 100 ini kita dapat dari sini nih teman-teman. Sebentar, mungkin biar lebih paham ya. Nih, kita ambilnya dari sini nih teman-teman. Ini nih, yang ini. Ya, yang ini. Ya, yang sisa yang 5 Desember ini kita tulis lagi di bawahnya, lalu baru yang ini. Nah, ini nih. Wah, ini. Nah, ini kita tulis di sini. Di saldo persediaan ini yang bawahnya 100 ini tadi. 400, 200 ya sama lah kayak ini tadi. Oke. Oke nih yang terakhir nih, 20 Desember ada penjualan ke toko sedia. Jadi ini ada penjualan ke toko sedia dengan unit 400 dengan harga 20.000. Karena penjualan kita taruh di harga pokok penjualan. Ingat, kita nggak bisa nulis langsung 400 gitu, nggak bisa. Karena di sini kita ada 2 stok soalnya, yaitu stok yang 5 Desember dan stok baru 20 Desember. Sama seperti penulisan 5 Desember yang ini sama nih, kayak ini 5 Desember yang ini. Kita juga nulisnya sama, kita pisah. Yang pertama kita keluarkan yaitu stok yang sisa 5 Desember ini, yang 100 dengan harga 15.000, kita masukkan ke sini. Nah, kan yang kita kan ini kan diminta 400, kita udah keluarin stok lama kita yang 100, berarti kan sisanya 300 dong ya. Nah, sisa 300 ini kita ambil di stok tanggal 20 Desember, yang 400 ini. Harga 20.000. Jadi kita ambil 300-nya dari sini. Udah nih kita masukkan 300, 20.000, maka total biayanya 6 juta, tinggal dikalikan aja kan dia 300 dengan kalikan 20.000. Lalu kan kita kan udah ngasih 300. Padahal kan yang awalnya 400 kan. Tadi berarti kan sisanya 100. Nah, sisa 100-nya kita taruh di sini. Tetap sama tulisnya di baris yang sama dengan yang 300 ini tadi ya, sama kayak kasus yang ini nih. Nah ini kan, jadi kan tanggal 5 Desember itu kan toko Yeko mintanya 500. Nah kita kasih nih stok yang lama ini yang 1 Desember yang 200 unit. Dan tidak kasihkan, jadi kan sisanya 300 nih. Nah 300 ini kita ambil di stok yang Desember ini yang 400 ini. Nah 400 kurang 300 kan 100, sisa toh? Nah, sisanya ini dimasukkan ke saldo persediaan, tapi kolomnya di kolom 300 ini. Yang kemudian kita kurangi tadi, ya sama kayak ini tadi. Kan ini mintanya kan 400. Nah, udah kan kita kasih 100 dari stok yang sisa 5 penjualan 5 Desember tadi. Udah kan ya, 400 kurangi 100, 300. Bisa 300 kan? Nah, 300 ini kita ambil dari stok 20 Desember. 400 kurangi 300, 100. Nah, ini kita taruh di sini. Nah, jadi saldo akhirnya dari transaksi PT Food Center pada Desember 2021 dengan metode FIFO adalah 2 juta. Selanjutnya yakni C, laporan piutang PT Food Center periode Desember 2021 yang berisikan tentang transaksi piutang dan juga laporan piutang dengan dipresentasikan oleh Farel NPM 185. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang laporan piutang PT Food Center. Di sini terdapat
Dua kolom A, B. Transaksi piutang PT Food Center Desember 2021 dan laporan piutang PT Food Center Desember 2021. Pada transaksi piutang terdapat 4 transaksi, yaitu pada tanggal 2 Desember, 15 Desember, 17 dan 25 Desember. Oke, pada transaksi pertama pada 2 Desember, toko enak membeli persediaan barang dagang seharga 6 juta rupiah dengan termin 5/10 N/20. Termin di sini artinya adalah ketika toko enak dapat membayarkan 6 juta rupiah sebelum 10 hari, mereka berhak mendapatkan potongan 5% dari total 6 juta rupiah. Lalu untuk tanggal jatuh tempo yaitu N/20 adalah 20 hari semenjak pembelian persediaan barang dagang dari tanggal 2 Desember, terhitung dari tanggal 22 Desember. Selanjutnya pada tanggal 15 Desember, toko Nusantara membeli persediaan barang dagang seharga 4 juta rupiah dengan termin yang sama yaitu 5/10 N/10. Jadi tanggal jatuh temponya adalah 10 hari setelah 15 Desember. Pada transaksi ketiga, pada tanggal 17 Desember, Feral membeli persediaan barang dagang seharga 2 juta rupiah dengan termin 2/10 dan N/30. Sama halnya seperti transaksi sebelumnya. Lalu untuk pada tanggal 25 Desember, Kantin Cinta membeli persediaan barang dagang seharga 3.500.000 rupiah dengan termin yang 5/10 N/35. Cara membacanya sama seperti transaksi sebelumnya. Oke, lanjut kepada laporan piutang dagang. Maaf sebelumnya di sini terdapat kesalahan atau koreksi sedikit. Seharusnya di sini tanggal 12 Desember. Oke, langsung saja ke tanggal 2 Desember toko enak tentu membeli persediaan barang dagang sesuai dengan transaksinya. Oke, dengan deskripsi sales invoice dengan tanggal jatuh tempo 22 Desember. Oke, karena di transaksinya N/20 dengan jumlah 6 juta rupiah dan sisa piutangnya juga 6 juta rupiah. Pada tanggal 12 Desember, toko enak melakukan pembayaran dengan deskripsi payment receive. Payment receive adalah pembayaran diterima atau pembayaran diterima dengan total pembayaran hanya 5.700.000. Dikarenakan toko enak dapat membayar 10 hari sesuai kesepakatan, mereka berhak mendapatkan potongan 5% dari 6 juta rupiah dan mendapatkan potongan sebesar 300.000. Jadi 6 juta rupiah dikurangi 300.000 dan hasilnya yang perlu dibayarkan hanya 5.700.000. Oke, lalu untuk totalnya sisa piutangnya menjadi 0 karena sudah tidak ada lagi piutang yang perlu dibayarkan. Lanjut kepada transaksi kedua, tanggal 15 Desember, toko Nusantara melakukan pembelian persediaan barang dagang yaitu sales invoice dengan tanggal jatuh tempo 25 Desember. Oke, jatuh temponya 25 Desember karena N/10. Dan lalu untuk total jumlahnya ada 4 juta rupiah. Oke, 4 juta rupiah. Dan lalu untuk sisa piutangnya juga 4 juta rupiah. Untuk selanjutnya 22 Desember di situ terdapat penerimaan pembayaran dari toko Nusantara yaitu payment receive dan mereka hanya perlu membayarkan total 3.800.000 rupiah karena mereka dapat membayar sebelum 10 hari
Jadi harusnya 25 sampai 25 Desember atau lebih mereka tidak akan mendapatkan potongan, tapi mereka membayar pada tanggal 22 dan mendapatkan potongan sebesar Rp200.000, sehingga yang perlu dibayarkan hanya Rp3.800.000. Dan setelah itu totalnya adalah sudah tidak ada, karena sudah tidak ada piutang yang perlu dibayarkan lagi. Lanjut pada tanggal 17 Desember, Farel membeli persediaan barang dagang dengan total harga Rp2 juta dengan tanggal jatuh tempo atau N/30, sehingga ada waktu 30 hari untuk jatuh tempo dengan termin 5/10. Di sini belum ada terminnya, belum ada pembayarannya. Jadi hanya ada sisa piutang, hanya ada piutangnya saja. Farel belum membayarkan hutangnya, yaitu sisa piutangnya adalah Rp2 juta. Oke. Selanjutnya untuk pada tanggal 25 Kantin Cinta membeli persediaan barang dagang seharga Rp3.500.000 dengan waktu jatuh tempo 35 hari semenjak pembelian barang dagang. Jadi tanggal jatuh temponya 30 Januari dengan total Rp3.500.000. Sama halnya dengan transaksi sebelumnya, Kantin Cinta juga belum melakukan pembayaran. Jadi totalnya ada sisa piutang Rp3.500.000. Oke, selanjutnya ada di sini juga sama, semuanya sama, hanya saja yang membedakan adalah mereka Farel dan Kantin Cinta belum melakukan pembayaran, atau Food Center belum menerima payment receipt. Lalu untuk total keseluruhan, yaitu total keseluruhan dari sisa piutang yang ada atau yang belum terbayarkan, atau sama halnya dengan PT Food Center belum menerima, itu hanya ada Rp5.500.000 dikarenakan pada transaksi pertama dan kedua sudah dibayarkan semua, dan transaksi 3 dan 4 belum ada terbayarkan. Jadi totalnya ada 2 juta ditambah dengan 3.500.000, total keseluruhannya Rp5.500.000. Dan yang terakhir adalah D, laporan aktiva lancar dan aktiva tak berwujud PT Food Center, yang berisikan tentang transaksi aktiva lancar dan aktiva tak berwujud, dan juga laporan aktiva lancar dan aktiva tak berwujud, dengan dipresentasikan oleh Dimar NPM 182. PT Food Center memiliki aset tanah senilai 500 juta. Nilai aset tanah ini dimasukkan pada laporan aktiva PT Food Center bagian aktiva tetap dengan keterangan tanah dengan biaya 500 juta. Karena tidak ada nilai sisanya, langsung dimasukkan ke nilai buku dengan harga yang sama, yaitu 500 juta. Yang kedua, PT Food Center memiliki alat produksi pabrik senilai 200 juta dengan estimasi manfaat 20 tahun dengan nilai sisa 40 juta. Dimasukkan nilai 200 juta, dimasukkan ke dalam biaya, lalu kita mencari nilai depresiasinya dengan cara biaya dikurangi dengan nilai sisanya, lalu dibagi dengan estimasi manfaatnya. 200 juta dikurangi 40 juta menjadi 160 juta, lalu dibagi 20 juta menjadi 8 juta. Dimasukkan ke bagian depresiasi menjadi 8 juta. Lalu dikurangi biaya dikurangi depresiasi untuk mencari nilai buku. 200 juta dikurangi 8 juta menjadi 192 juta. Yang ketiga, PT Food Center memiliki gedung pabrik senilai 1 miliar dengan estimasi manfaat 40 tahun dengan nilai sisa 200 juta. Kita menggunakan rumus yang sama. Pertama, kita masukkan biaya gedungnya
seharga 1 miliar. Lalu kita mencari nilai depresiasi. 1 miliar dikurangi 200 juta, lalu dibagi 40 juta, menjadi 20 juta. Kita kurangi biaya, kurangi depresiasi, menjadi 980 juta. Yang keempat, PT Food Center memiliki peralatan kantor senilai 120 juta dengan estimasi manfaat 5 tahun dengan nilai sisa 60 juta. Kita masukkan 120 juta ini ke dalam biaya dengan keterangan alat kantor. Lalu kita cari kembali nilai depresiasinya, 120 juta, dikurangi 60 juta, lalu dibagi 5 tahun, hasilnya adalah 12 juta. Lalu 120 juta ini dikurangi dengan 12 juta, menjadi 108 juta rupiah. Lalu kita tambahkan nilai biaya semuanya ini menjadi totalnya adalah 1.820 juta rupiah. Depresiasinya kita tambahkan semuanya menjadi 40 juta. Nilai bukunya kita tambahkan menjadi 1.780 juta. Nilai depresiasi ini jika ditambah dengan nilai buku, maka hasilnya sama dengan nilai biaya, yaitu 1.820 juta. Yang kelima, PT Food Center membayar 150 juta untuk hak paten dengan estimasi manfaat waktunya adalah 5 tahun. Kita mencari nilai hak patennya dengan cara 150 juta dibagi dengan 5 tahun, maka hasilnya 30 juta. Maka aktiva tak berwujudnya totalnya adalah 30 juta. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.